Sobat Binar, selamat datang kembali di Bisikan Bicara Asik Psikologi ala Berbinar. Tempat kita ngobrol santai seputar psikologi dan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku Eva yang bakal jadi teman ngobrol Sobat Binar hari ini. Dan tentunya aku nggak kesendirian nih, Kak. Aku di sini ditemanin sama Kak Barita. Buat Kak Barita, boleh nih saya hadir dulu, Kak. Halo, halo Sobat Binar. Seneng banget nih bisa lagi di Bisikan episode ke-24. Dan kali ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik dan relevan banget nih buat para Sobat Binar yang aktif di sosial media, yaitu komunikasi virtual antara kebebasan, privasi, dan etika. Dan kita nggak sendirian nih, karena ada narasumber yang spesial banget, gak ahli di ini gitu. Stevi SI. Selamat datang, Kak. Halo, Oke, halo Kak Sefti, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Gimana nih kabarnya Kak Eva dan juga Kak Barita ya? Alhamdulillah aku juga baik, Kak. Oke, nah semoga semuanya sehat-sehat ya karena memang kalau misalkan lagi bulan puasa nih tentunya lagi pada diuji juga ya untuk kesabarannya dan juga kelancaran aktivitasnya. Mungkin ini sebelum kita mulai kita ada perkenalan dulu atau gimana nih? Ya, boleh banget nih Kak Sefti. Hmm. Kenalan dulu biar Sobat Binar juga tahu nih, Kak. Oke, nah selamat siang menjelang sore ya untuk sobat Binar semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan yang sangat luar biasa ya hari ini dan juga senang sekali tentunya kembali ya berada bersama dengan sobat Binar semua dan juga teman-teman berbinar di sini dan tentunya berbagi insight ya, berbagi insight bersama dengan teman-teman sekalian. Terima kasih tentunya kepada Berbinar atas undangannya untuk sesi kali ini juga terima kasih buat Kak Eva ya dan juga Kak Barita nih yang udah memandu acara di hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Sefti Wulandari atau biasa dipanggil Sefti. Saya adalah seorang sosial media spesialis, media relation dan juga public speaker tersertifikasi BNSP dan sehari-harinya saya berkecimpung di dalam komunikasi digital ya di dunia komunikasi digital di mana membantu baik itu komunitas, brand atau orang-orang dan individu untuk membangun citra serta keterlibatan yang kuat di media sosial. Dan selain itu juga saya juga aktif dalam berbagai macam dunia public speaking dan juga pelatihan komunikasi, saya juga seorang MC dan lain sebagainya. Mungkin nanti lebih lanjut lagi kita bakal kenalan ya, lebih lanjut lagi. Dan berkaitan dengan tema hari ini juga, ini saya senang banget karena berbinar menggelar sesi di mana kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang komunikasi virtual yang nantinya bakal kita kupas lebih lanjut lagi. Mungkin sekian itu dulu kalian untuk perkenalannya ya Kak ya. Oke, keren banget nih narasumber kita sore hari ini. Kak Sefti pengalamannya udah keren banget nih. Nah, Sobat Binar, siapa sih di antara kalian yang sering merasa bingung gitu tentang batasan kebebasan berbicara di dunia digital, terus khawatir soal privasi data pribadi, atau pernah merasa tidak nyaman nih dengan etika dalam berkomunikasi virtual? Nah, tema kita kali ini pas banget nih buat Sobat Binar semuanya, yaitu komunikasi virtual antara kebebasan, privasi, dan juga etika. Nah, bener banget nih Kak Eva, kita bakal karena komunikasi virtual itu bisa memberikan kebebasan berekspresi, tapi tetap menuntut kita untuk jadi lebih bijak dalam menjaga privasi dan menerapkan etika dalam berkomunikasi. Jadi, ayo kita bahas lebih dalam lagi bersama Kak Stevi. Oke, karena kita udah nggak sabar banget nih Kak. Nih aku punya pertanyaan pertama nih buat Kak Sefti nih. Nah, menurut Kakak nih, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi virtual dalam konteks teknologi modern sekarang ini Kak? Oke, makasih banyak ya untuk pertanyaannya nih Kak Eva. Sebelum kita lebih lanjut nih membahas tentang apa aja sih kebebasan dan juga etika dalam kita berkomunikasi virtual, sebelumnya mungkin kita harus bahas dulu kali ya, komunikasi virtual itu apa sih sebetulnya gitu ya pengertiannya. Nah, komunikasi virtual itu sendiri adalah bentuk proses komunikasi atau penyampaian pesan dari sumber kepada penerima tapi uniknya ini melalui, tidak secara langsung ya, tapi juga melalui suatu media yaitu virtual begitu ya. Jadi atau dunia maya gitu ya, atau mungkin kalau misalkan kita sekarang ini lebih familiarnya dengan istilah komunikasi digital gitu ya.
Dan di era modern saat ini, di era serba digitalisasi saat ini ya Sobat Binar semua, kita itu tentunya memiliki kebebasan yang sangat luar biasa dalam berkomunikasi secara virtual. Jadi kita nggak perlu nih untuk, selalu bertemu dengan lawan bicara kita atau kita harus, secara in person bertemunya, tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, bahkan dengan layar saja kita sudah bisa bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang, begitu ya. Nah, tapi ternyata nih Sobat Binar yang harus diketahui, di balik adanya kemudahan ini, di balik adanya kemajuan ini dan kebebasan ini, ternyata ada loh batasan-batasan atau norma-norma nih. Selayaknya kita dalam kehidupan bersosial ya, ada norma-norma yang harus kita tetap taati dalam berkehidupan sosial. Begitu juga dengan saat kita berkomunikasi secara virtual di jagat dunia maya nih Sobat Binar. Nah, ada batasan-batasan, ada etika-etika, ada juga privasi yang harus dijaga. Dan tentu aja ini semua harus kita pahami ya, karena kita saat ini kan hampir setiap hari kita itu berkomunikasi virtual, bener nggak sih? Kayak kita bangun tidur buka HP, buka aplikasi messaging, sebut saja seperti WhatsApp, atau mungkin Instagram, atau mungkin TikTok, atau Facebook, atau email, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk komunikasi virtual. Even SMS. SMS tuh juga bentuk komunikasi virtual nih, meskipun saat ini udah banyak ya orang yang nggak menggunakan fitur SMS ya. Mungkin kayak WA, Line, KakaoTalk mungkin masih ada, atau Telegram mungkin. Nah, dari kita bangun tidur sampai kita beraktivitas, baik itu sekolah, kuliah, kerja, semua itu menggunakan komunikasi virtual kan rata-rata. Bahkan sampai mau tidur lagi, masih buka WA, masih buka aplikasi messaging-nya gitu ya. Sedekat itu kita dengan dunia komunikasi virtual nih Sobat Binar semua. Nah ini membuat kita, memerlukan adanya norma-norma atau hal-hal yang mengontrol kita, agar bahasa itu kita tidak, kebablasan gitu dalam berkomunikasi gitu ya, dalam, eee, melakukan komunikasi virtual. Karena apa? Karena kita tidak bertemu secara langsung nih, tidak meet in person dengan lawan bicara kita. Kita bisa aja melalui hambatan-hambatan yang mungkin bisa terjadi seperti kesalahpahaman ya, miskomunikasi atau mispersepsi itu mungkin banget terjadi saat adanya komunikasi virtual ini berjalan gitu Sobat Binar. Nah ini yang perlu kita bahas nih, kenapa kok akhirnya harus ada batasan-batasan atau harus ada setidaknya regulasi yang mengatur nih saat kita berkomunikasi secara virtual, gitu tuh Kak Eva penjelasannya. Oke, menarik banget nih Kak. Nah, ternyata nih Sobat Binar semuanya, ternyata ini tuh termasuk bentuk proses komunikasi melalui media atau virtual Mhm. gitu. Istilahnya komunikasi digital lah ya Kak ya. Nah, dan juga ternyata kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kita akan selalu buka media sosial ini. Dan itu ternyata relate gitu ke sama saya juga sih Kak. Gitu. Ternyata kita juga butuh nih batasan norma untuk membatasi kita, teman-teman Sobat Binar. Nah, mungkin aku mau lanjut lagi nih, Kak, ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Nah, sekarang nih bagaimana sih, Kak, terkait dengan kebebasan berekspresi yang diterapkan dalam komunikasi virtual nih, Kak? Oke, sekarang pertanyaan soal kebebasan berekspresi ya. Nah, tadi kan kita udah pahami nih, kalau ternyata komunikasi virtual itu bukan hanya sekedar soal teknologi dunia maya atau teknologi saat ini yang digital yang kita gunakan ya, tapi juga bagaimana kita akhirnya harus memahami audiens kita gitu kan, dengan lawan siapa kita berbicara, dan bagaimana cara kita harusnya menyampaikan pesan dengan jelas kepada mereka, namun tetap menjaga etika dan interaksi yang baik di dunia maya gitu ya. Jadi bukan kita tidak boleh berekspresi secara 100% bukan, boleh-boleh saja karena memang, dunia maya itu kayak ruang kita berekspresi ya, karena tidak adanya batasan di sana. Namun sejatinya sebagai seorang, manusia dan tentunya individu yang baik ya, semua itu ada, batasan-batasannya gitu. Supaya apa? Supaya kita sebagai sumber yang mengirimkan pesan atau komunikasi dan juga penerima dari komunikasi kita atau pesan kita tuh bisa nyaman gitu berkomunikasi dengan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan pentingnya kita itu bisa memiliki batasan gitu, bahkan dalam kita menuangkan ekspresi kepada pesan atau komunikasi yang kita jalankan. Dan juga, contoh-contoh lainnya juga ya, Sobat Binar. Jadi ada beberapa kasus nih, atau contoh nyata ya di dunia digital, terutama di Indonesia yang bisa kita jadikan contoh,
bagaimana kebebasan ekspresi itu harus diimbangi juga dengan tanggung jawab gitu ya. Misal nih, oke, semua orang itu pasti punya opini ya. Orang itu pasti punya pemikiran gitu kan, dan semua orang juga bebas untuk menuangkan pendapat mereka. Saat ini kan kita itu menerima informasi, menerima berita, menerima kabar itu kan banyaknya di dunia maya gitu ya. Lewat portal-portal berita, bahkan mungkin portal media online atau mungkin, orang-orang cuman sekadar lihat dari TikTok atau Instagram gitu ya, kayak potongan-potongan artikel gitu kan. Yang mana di situ ada kolom-kolom komentar atau kolom-kolom interaksi yang bisa kita gunakan. Nah, di situ kita bebas nih untuk menuangkan opini, menuangkan pendapat kita terkait hal-hal tertentu gitu yang dibagikan oleh si konten kreatornya. Nah, tapi pertanyaannya, sebebas itukah kita boleh berekspresi gitu kan? Tetap boleh berekspresi namun tetap ini ya, perhatikan norma-norma karena apa? Saat ini, di dunia digital nih di Indonesia itu ada aturan nih, kita mengenalnya dengan Undang-Undang ITE gitu ya. Nah ini yang harus, teman-teman Sobat Binar tuh ingat gitu ya, bahwa bahkan di dunia digital pun kita harus tetap menjaga norma agar tidak melanggar hukum. Karena apa? Karena fenomena yang terjadi sekarang ini banyak banget orang-orang, banyak banget netizen-netizen ya atau warganet itu secara terang-terangan, secara over gitu ya, berekspresi kemudian juga, menimbulkan statement-statement yang konotasinya itu menggiring ke arah-arah yang negatif gitu loh Sobat Bina dan itu kan, eee, kita takutkan akan menjadi suatu fitnah yang belum tentu benar gitu ya atau mungkin kalau Sobat Binar itu sering, nemukan istilah itu adalah hoax gitu ya. Hoax itu kan sangat rentan sekali nih, dan bagi orang-orang yang tidak terliterasi dengan baik itu adalah sasaran empuk nih buat hoax gitu kan. Nah ini yang harus kita hati-hati, harus kita hindari gitu ya. Dan, tapi jangan takut ya, jangan karena ada UU ITE terus jadinya Sobat Pintar jadi takut nih untuk, berkomunikasi secara virtual. Jangan takut, yang penting yang harus kita tahu adalah dalam kita berkomunikasi virtual dalam kebebasan berekspresi itu, kita itu bisa, secara secara nyaman ya, itu berteman dengan orang-orang yang kita mungkin nggak kenal gitu ya, kayak kita punya kenalan baru, relasi baru, yang memiliki interest yang sama nih. Contoh misalnya, saya punya saudara gitu ya, dia ini adalah seorang, K-popers gitu. Nah, yang suka K-pop gitu ya. Nah, dia ini mencari nih orang-orang dengan interest yang sama di dunia maya, di dunia digital gitu kan. Nah, ketika dia sudah menemukan orang-orang dengan interest yang sama, akhirnya kan jadi punya kenalan baru, jadi punya teman baru. Nah, ini juga bentuk kebebasan berekspresi nih yang mana kita bisa dapatkan di dunia maya. Jadi jangan terlalu terpaku pada hal-hal ini ya kayak, "Oh, dibatasin nih, ada regulasi nih, ada apa." Sebenarnya nggak seserem itu kok. Kita berinteraksi di dunia virtual, di dunia maya itu juga, bisa dengan nyaman asalkan dengan hal-hal yang positif aja gitu ya, bukan hal-hal yang di luar norma-norma yang berlaku ya. Karena tentunya, kalau kita tujuannya baik, pastikan juga output-nya insya Allah juga akan baik. Mungkin itu ya, tentang kebebasan berekspresinya gitu. Oke, Kak Safety, menarik banget nih. Tentu aku juga sering bertanya-tanya, ada nggak sih kebebasan gitu ya, Kak? Ternyata Mhm, boleh banget nih Sobat Binar, ada banget kebebasan berekspresi dalam dunia virtual gitu. Tapi ya ingat lagi, ternyata ada batasan-batasannya dan kita juga harus paham juga terkait dengan Undang-Undang ITE juga. Kita nggak boleh melanggar, tapi kita masih bebas nih berekspresi nih Sobat Binar. Nah, mungkin dari Kak Barita ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Kak? Tadi kan ngomongin masalah batasan-batasan nih ya. Tapi kira-kira ada nggak sih Kak, apa aja nih bentuk pelanggaran privasi yang sering terjadi dalam komunikasi visual ini? Kalau kan batasannya itu agak agak kan. Tapi pelanggaran privasi yang paling sering nih yang terjadi di komunikasi virtual tuh apa aja sih Kak sebenarnya? oke, pelanggaran privasi ya. Nah, ini harus menjadi atensi khusus nih atau perhatian khusus buat Sobat Binar semua. Kenapa saya bilang atensi yang khusus? Ya itu tadi, karena ketika kita, berselancar di dunia maya ya, ada di dunia maya, di dunia virtual itu, sekarang itu rentan banget nih adanya, kejahatan-kejahatan atau cyber-cyber ini ya,
seperti hacking atau mungkin scam atau mungkin ada penyalahgunaan data gitu ya. Nah, jadi mungkin pesan saya untuk sobat-sobat Binar semua saat ini pinter-pinter juga ya, untuk membatasi diri juga untuk jangan terlalu open up gitu ya, jangan terlalu open public deh untuk data-data diri kita di dunia maya atau di dunia virtual. Diperhatikan juga konten-konten apa yang kita share ketika kita berkomunikasi virtual. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sangat rentan sekali teman-teman. Contoh nih ya, ketika kita, mendaftarkan diri di platform-platform yang besar untuk kita berkomunikasi, sebut saja Instagram, Facebook, WhatsApp, atau TikTok dan lain sebagainya, itu kan ketika step awal kita untuk membuat akun itu kan kita sudah harus mengisi data diri ya, yang mana itu kan data diri ini kan sebenarnya sifatnya kan sangat privasi nih seperti KTP atau ID, kemudian, ulang tahun kita ya, tanggal lahir kita, nomor telepon pribadi, alamat, yang sedetail itu bahkan sampai identitas orang tua kita, keluarga kita gitu ya. Nah, hal-hal ini kan sifatnya sangat private gitu ya, mungkin kalau untuk ketika kita mendaftarkan diri itu kan hanya kita yang tahu, tapi ya itu tetap dikontrol. Ketika sudah menggunakan platformnya, saran saya tetap, rahasiakan hal-hal yang memicu atau membuka peluang orang lain tuh untuk bertindak, kriminal ya atau cybercrime gitu. Karena seperti halnya mungkin Kak Eva dan juga Kak Barita tahu, saat ini kan di Indonesia ini kan bisa dibilang darurat untuk kasus-kasus seperti pinjaman online, seperti judi online. Nah, itu dari mana tuh dapetnya kok bisa judi online sama, pinjaman online ya? Bisa bisa aja itu karena data diri kita yang terlalu kita up di media sosial gitu loh. Eee, Agak dikurang-kurangin gitu ya untuk flexing misalnya, rumahnya di mana atau ulang tahunnya kapan, terus kayak keluarganya itu siapa aja. Boleh sih, cuman jangan terlalu yang kayak open banget karena ya itu kita menghindari adanya penyalahgunaan, data diri ya, pelanggaran privasi dan segala macam. Dan juga, ini mungkin yang, sering luput nih dilakukan oleh orang-orang ya, tahu nggak sih kalau misalkan kita itu harus secara berkala atau secara rutin itu harus rajin-rajin banget untuk, ganti password atau ganti kata sandi nih di dunia media sosial ya, atau di internet gitu ya, di akun-akun yang kita daftarkan. Kenapa kok kita harus secara berkala, secara rutin? Ya karena itu untuk meningkatkan keamanan dari akun kita. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita ini terhindar dari adanya kejahatan-kejahatan yang menyalahgunakan privasi kita? Tentunya dari diri kita dulu sendiri yang memproteksi, memproteksi akun kita dan memproteksi konten-konten yang kita, hasilkan atau konten-konten yang kita berikan saat kita berkomunikasi virtual di dunia maya. Mungkin seperti itu ya. Oke. Jujur, ketika aku dengar masalah penggantian password secara berkala nih, kedengarannya kayak agak repot gitu Kak, ya. Kayaknya agak dilakuin, Tapi tapi lebih ini repot salah satu mana? cara untuk Lebih nggak, repot mana kalau misalkan nanti kita di-hack, iya, ya kan? Kalau kita di-hack itu lebih repot lagi kan. nah itu Jadi, dia. nah lebih baik itu password-nya diganti secara berkala dan lebih baik lagi nih kalau dari satu platform ke platform lain tuh kalau bisa dibedain deh password-nya gitu ya. Saya yakin banyak banget sobat Binar yang password-nya sama nih Aduh, paling dari Gmail, Facebook, Instagram paling sama aja nih nggak mau repot kan. Tapi percaya deh itu adalah sasaran empuk para hacker loh sebetulnya. aku merasa tertuduh jujur ya. Aduh, agak terciduk sedikit ya. Tapi ya Iya. sih, semakin gampang sesuatu, semakin rentan kita untuk terkena hacking-hacking dan lain sebagainya sebenarnya. Jadi sebenarnya Sobat Binar tuh ada dua pilihan nih. Kalian pengen betap aman atau simple tapi rentan nih kena masalah privasi dan lain sebagainya. Gitu. Tapi itu tips-tips yang benar-benar kayak berguna banget pasti sih. Emang repot tapi itu lebih baik mencegah walaupun. Tapi Kak, kira-kira secara berkala nih kira-kira berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Apa tiap hari nih kita harus ubah kita? Jangan tiap hari juga ya, nanti kalau misalkan tiap hari, ini Hmm. dari pengalaman yang saya tahu ya, karena kebetulan kan kalau sehari-hari saya juga bekerja di instansi Dinas Kominfo daerah di Kalimantan Timur nih. Jadi, kalau secara berkala itu paling baik tuh sebulan sekali lah.
atau 2 bulan sekali. Jangan juga setiap hari. Kalau misalkan setiap hari itu terlalu cepat waktunya. Nanti dari Instagram atau dari Facebook atau dari Google itu akan mendeteksi adanya aktivitas yang tidak wajar gitu ya. Biasanya bakal muncul notifikasi nih ada aktivitas tidak wajar di akun Anda gitu, padahal kita sendiri nih yang gonta-ganti password ya. Jadi ya nggak usah harus setiap hari, tetap bisa secara 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu udah cukup sih. Nah, tapi kalau misalkan saya boleh menyarankan lagi nih, Kak Barita, Kak Eva ya, terutama untuk sobat Binar yang mungkin menjadikan dunia virtual atau dunia maya itu sebagai, pintu rezekinya. Contoh dia jualan online gitu ya. Jualan online. Nah, ini nih sangat rentan banget loh, maksudnya bahaya banget kalau misalkan kita tidak memproteksi akun kita nih. Takutnya aja menjadi sasaran empuk buat orang-orang yang berniat jahat untuk mengambil alih akun kita, kemudian merubah identitas kita di dunia maya atau mungkin dia ngehack akun kita terus dia jualan di akun kita, kayak gitu kan. Jadi mungkin buat orang-orang yang ladang rezekinya, pintu rezekinya atau dunia karirnya itu di media sosial, proteksi akun tuh sangat-sangat penting ya teman-teman. Soalnya kita tahu sendiri sekarang itu ada banyak cara lah ya untuk para orang-orang di luar sana yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan dunia maya di luar sana tuh ada banyak banget mereka cara-caranya yang mereka tuh makin pinter gitu tiap hari. Nah, jadi kita juga harus nih sebagai pengguna, sebagai warganet ya bahasanya itu juga harus jangan males untuk belajar, jangan males untuk cari tahu gimana perkembangan hari ini gitu loh. Atau mungkin juga ini ada tips juga nih dari saya untuk, teman-teman atau sobat Binar semua untuk memproteksi akunnya, itu bisa aktifkan namanya, eee, 2 faktor autentikasi atau two factor authentication, mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau bisa semua akun, platform akun media sosialnya atau akun virtualnya itu connect-kan hanya ke satu nomor handphone atau nomor atau email yang, sobat Binar pegang. Jadi hanya sobat Binar yang pegang ya. Karena sekarang itu kan, cara two factor authentication ini setidaknya bisa membantu kita kalau misalkan ada serangan-serangan hacker atau serangan-serangan yang kita tidak tahu dari orang lain itu, kita bisa tetap, nge-secure nih. Kayak step terakhir kita nge-secure akun kita kan lewat, SMS atau OTP, kode OTP atau kode-kode unik ya, yang dikirimkan ke nomor kita. Dan tentunya, yang perlu diingat adalah jangan, sekali-sekali menyebarkan kode OTP ya, atau PIN, atau password ke orang lain selain diri kita ya, even itu keluarga kita atau orang yang paling kita percaya, jangan ya. Harus diri kita sendiri yang mengamankan akun kita. Itu sih tipsnya teman-teman. Wah, 4 angka OTP ini tuh benar-benar krusial banget berarti ya Bener, Kak ya. Parah. Nah, oh ya tadi kan sempat ngomongin masalah nih orang-orang yang mencari sumber rezekinya tuh secara digital. Tapi kita sempat ngomongin masalah keamanan juga nih Kak. Kira-kira mhm. ada saran nggak sih untuk para pelaku-pelaku orang-orang yang mencari rezekinya tuh melalui media sosial harus menjaga privasi, tapi nggak boleh terlalu terbuka nih sama data diri dia. Itu kira-kira gimana nih Kak sarannya? Oke, sarannya adalah ya itu tadi, kalau misalnya orang-orang, contoh aja misalnya orang itu berjualan online ya di dunia virtual atau di media sosial. Kalau misalkan dia sendiri yang sebagai owner yang nge-running akunnya, itu lebih baik sebetulnya karena memang privasinya kan dia sendiri yang tahu. Tapi kalaupun dia sudah menggunakan tenaga admin gitu ya, pastikan admin ini benar-benar kita kontrol, kita pantau ya. Jangan sampai ada hal-hal di akun itu yang kita nggak tahu. Misalnya kita nggak tahu dia tiba-tiba ngerubah password atau dia ngerubah m-bankingnya ya atau ngerubah e-wallet-nya gitu kan. Karena kan kalau kita tahu sekarang kalau misalkan orang itu jualan online, untuk transaksinya kan pastinya juga online nih biasanya. Nah, jadi sebagai seorang owner yang mungkin dia sudah nge-hire admin, itu tetap kontrol juga. Jadi jangan lepas tangan serta-merta ya, kayak gitu. Nah, terus sebisa mungkin semua data diri itu, atau semua hal-hal yang penting, yang krusial banget itu kita yang pegang. Atau boleh orang lain yang pegang yang kita percaya, tapi kita tetap kontrol sih kayak gitu. Jangan dilepas serta-merta. Jadi itu sih mungkin tipsnya untuk teman-teman yang mungkin ladang rezeki ya. Pintu rezekinya, karirnya di dunia maya begitu. Oke. Tapi Kak, kalau dari tadi kan kita ngomongin masalah batasan-batasan terus nih ya, Kak. Mm-mm. Sebenarnya nih, apakah kebebasan dalam berkomunikasi virtual itu tetap harus dibatasin? Oke. Apakah harus dibatasin?
Kalau saya sendiri, pandangan saya ya, tetap harus teman-teman. Karena itu tadi, setiap individu itu berbeda, ya kan? Setiap orang itu memiliki opini yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan tidak ada kontrol di sana, tentunya ini bisa menjadi hal yang bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan ya. Contoh misalnya, hoaks gitu ya, atau berita palsu, atau informasi palsu, atau bahkan penggiringan opini ke hal-hal yang belum tentu kebenarannya benar ya, gitu kan. Makanya kan kalau misalkan kita, diatur dengan regulasi seperti Undang-Undang ITE, itu setidaknya bisa mengontrol lah, mengontrol kita untuk bisa, berkomunikasi virtual dengan baik, yang mana nyaman juga untuk kita sebagai komunikator dan juga untuk komunikan kita. Ya selayaknya kita kalau misalkan di kehidupan sehari-hari nih, kita kan dalam berkehidupan sosial juga ada norma-norma, ada aturan yang berlaku ya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya aturan, ya bagaimana hidup ini bisa chaos ya, kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya tetap penting adanya, batasan-batasan atau etika dalam kita bermedia sosial atau berkomunikasi virtual gitu. Berarti walaupun kita dikasih kebebasan nih, kita tetap harus tahu kapan harus membatasi diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Betul, dan sebenarnya regulasi ini juga ada untungnya loh buat kita. Kenapa saya bilang ada untungnya? Contoh misalnya kalau kita terkena, cybercrime seperti akun kita diretas, di-hacking gitu ya, atau ada yang menyalahgunakan foto kita untuk hal-hal yang nggak wajar, misalnya foto kita diedit terus ada foto seksi gitu yang bukan kita misalnya ya, photoshoot, tapi muka kita nih diedit jadi foto si kepalanya si photoshoot ini gitu kan. Nah itu kan bisa kita laporkan gitu loh, bisa kita pidanakan nih orang ini gitu kan bahasanya, karena dia sudah melakukan kejahatan cyber gitu. Nah, jadi sebenarnya jangan cuman lihat pengekangan dari regulasinya ya, tapi regulasi ini tuh ada sebetulnya untuk melindungi kita loh gitu, melindungi kita sebagai pengguna internet, sebagai pengguna dunia virtual gitu. Jadi kita terlindungi dan kita terbantu dengan adanya regulasi itu gitu loh. Ya walaupun seribet apapun Mhm. regulasinya, pada akhirnya itu untuk kebaikan kita Betul. juga gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kak Eva gimana nih Kak tentang pembatasan-pembatasan kebebasan ini Kak Eva? Ya, setuju banget nih dengan Kak Sakti tadi. Walaupun kita ini ada kebebasan dalam berekspresi, tapi kita harus juga ada tahu batasan-batasannya juga gitu, biar nggak terjadi tadi ya disalahgunakan gitu. Nah, ini aku juga penasaran lagi nih terkait dengan tema kali hari ini ya Kak. Mungkin aku mau tanya nih Kak, peran apa sih yang dimainkan oleh media sosial nih dalam menjaga atau melanggar privasi penggunanya nih Kak? Oke, nah jadi sebenarnya, ini adalah suatu apa ya, kayak, mmm hal yang harus diperhatikan, hal yang harus menjadi reminder buat sobat dinar semua, jangan terlena ya, jangan terlena dengan fitur-fitur media sosial yang diberikan kepada kita gitu ya. Karena apa? Media sosial itu sebenarnya adalah, sarana yang empuk banget buat orang-orang di luar sana itu bisa menyalahgunakan, data kita gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Contoh nih misalnya ada orang-orang yang berniat jahat gitu kan, dia mau nge-hack akun kita, itu sebenarnya gampang loh, dia bisa aja cari-cari konten kita soal kapan kita ulang tahun gitu kan misalnya, terus lihat location kita di mana gitu ya, orang-orang yang sering sering berinteraksi sama kita tuh siapa aja, gaya hidup kita seperti apa, itu mereka bisa cari loh sebenarnya dari sana. Dan hal-hal lain juga yang sering banget terjadi di dunia maya itu misalnya orang-orang yang, ngelihat kita punya barang apa gitu ya, kayak punya hal-hal yang branded, hal-hal yang hedon gitu kan, kemudian dia bisa aja nanti nge-up dan menyalahgunakan itu sebagaimana skenario yang mereka bikin gitu kan. Jadi sebenarnya media sosial ini agak-agak ngeri juga nih gitu kan, bisa menjadi blunder ketika ada orang-orang jahat yang berniat untuk membuat kita jelek gitu atau membuat kita tidak baik di publik gitu kan. Jadi kalau misalkan saran saya, kalau misalkan dirasa ada hal-hal yang mau di-upload di media sosial, itu difilter lagi, disaring lagi, apakah ini perlu untuk misalkan orang-orang lihat, apakah ini, aman untuk kita bagikan gitu ya. Jangan juga misalnya kayak kita punya KTP baru baru ini nih, misalnya kita kayak Kak Eva misalnya. Kak Eva nih baru perpanjang SIM misalnya atau, perpanjang STNK gitu ya misalnya kan tuh ada data diri ya di sana ya. Terus mau mau pamer nih ke teman-temannya di medsos gitu kan. "Wih ini, SIM baruku nih, fotonya cakep banget," gitu kan misalnya ya. Ya mungkin
Kak Eva niatnya cuma pengen sharing aja kalau baru dapat SIM baru dengan foto yang keren gitu misalnya ya. Tapi lupa nih Kak Eva untuk ngesensor misalkan nomor NIK-nya atau alamatnya gitu ya, atau bahkan sidik jari dan tanda tangannya gitu loh. Nah, itu kan sangat tidak aman gitu. Jadi tetap berhati-hati ya untuk sobat Binars semua ketika membagikan, identitas tentunya di media sosial gitu. Dan kalau misalkan ini juga buat orang-orang ya atau sobat Binar yang juga lagi-lagi mungkin yang menggunakan media sosial untuk berjualan atau untuk mencari cuan ya, untuk mencari rezeki, itu rentan banget adanya ini nih, pencurian foto gitu misalkan gitu kan. Nah, jadi ini tips juga sih buat sobat Binars semua yang mungkin saat ini sedang berkecimpung sebagai seorang bisnis online ya, businessman online gitu kan, seller online. Mungkin kalau misalkan punya foto yang udah effort banget di foto sendiri nih, udah pakai lighting, udah pakai, studio foto segala macam, dikasih watermark. Saran saya gitu ya, atau tanda-tanda air gitu untuk menunjukkan bahwa ini foto memang real punya akun bisnis kita gitu kan. Karena di luar sana tuh banyak banget orang yang, mencuri foto gitu loh. Itu yang kita hindari sih. Jadi ya mungkin kesimpulannya bagaimana media sosial ini akhirnya, menjadi potensi bagi kejahatan-kejahatan cyber itu berpotensi banget. Jadi pintar-pintarnya kita aja lagi untuk memfilter apa yang kita sharing dan memproteksi diri dengan apa yang kita sharing di dunia virtual gitu kali ya teman-teman. Oke, nih bener banget nih. Ternyata kita harus memfilter ya, Kak ya. Nah, ini kan Mhm, karena ini tuh media sosial tuh sarana yang paling empuk banget nih buat penyalahgunaan nih, Kak. Tadi kan kalau kita post foto atau apapun kan harus difilter. Tapi kadang tuh ada nih, Kak, kita harus membangun branding gitu kan, Kak, di mhm. media sosial. Nah, itu gimana nih menurut Kakak nih? Branding seperti apa nih contohnya yang mau dibikin? Nih, misalnya nih Kak, kan kita ingin meningkatkan value kita tentunya. Kita kan Mhm. tentunya pasti bakal share informasi terkait diri kita dan yang lain-lain juga kayak pekerjaan kita dan lain-lain gitu Kak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan media sosial, bisa nggak sih media sosial tuh kita manfaatkan sebagai sarana kita membuat personal branding? Bisa banget, memang tempatnya sih media sosial tuh untuk kita membangun personal branding. Kalau orang di zaman dulu ya, mungkin kalau misalkan mau untuk melamar kerja nih, mereka melampirkan kurikulum vitae berupa kertas semata ya, isinya riwayat kerja atau riwayat studinya segala macam. Tapi saat ini dengan dunia sudah maju ya, dengan adanya kemajuan teknologi, dunia modern, dunia digital, kita bisa serve, brand apa, nge-brand diri kita itu lewat misalnya LinkedIn atau mungkin profile link kita di Instagram dengan portofolio-portofolio yang pernah kita, buat ya di situ. Jadi memang bener banget kita bisa banget membuat personal branding di media sosial, tapi secukupnya aja ya, secukupnya aja, tetap secukupnya aja. Maksudnya tetap juga perhatikan apakah hal yang kita sharing itu sudah pas aja atau ternyata malah over gitu. Kenapa saya bilang over, kalau misalkan tujuannya emang pengen nunjukin misalnya Kak Eva nih contohnya, pengen nge-branding diri sebagai seorang MC. Cukup di akun Instagram atau Facebook atau TikTok-nya ya sharing aja soal, keseharian Kak Eva sebagai seorang MC misalnya. Tapi tidak perlu untuk menunjukkan misalnya Kak Eva itu punya identitas, terdaftar sebagai di mana, terus ada nomor kode-kodenya tuh nggak usah lah kayak gitu kan, takutnya aja nanti bakal disalahgunakan kayak gitu. Pokoknya ya sewajarnya aja sih untuk nge-branding diri di media sosial. Jadi tetap bisa berekspresi, tapi ya itu tetap hati-hati, tetap waspada gitu ya. Oke, baik. Bener banget nih, Kak. Aku setuju juga nih. Pasti habis ini kita terapin nih buat Sobat Binar semuanya ya. Kalau kita tuh harus hati-hati juga dan harus memfilter pokoknya yang secukupnya aja nih Sobat Binar. Nah, mungkin dari Kak Barita nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih, Kak? Iya nih. Aku tadi jujur agak curious ya masalah yang kayak social branding dan lain sebagainya gitu. Karena faktanya tuh branding yang kita lakukan digital itu berdampak juga pada kehidupan kita secara bermasyarakat di real life nih. Tapi sebenarnya komunikasi virtual yang kita lakukan secara digital itu ada nggak sih Kak dampaknya di kehidupan kita, real life kita gitu, di kehidupan sosial bermasyarakat kita sebenarnya? Oke, ada banget sih kalau misalkan kita bilang, apa sih dampaknya komunikasi virtual dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya sangat berdampak. Soalnya komunikasi virtual itu hadir untuk menunjang ya, menunjang aktivitas kita sehari-hari nih. Kita nggak bilang bahwa kita itu nggak sepenuhnya ketemu orang secara in person. Contoh misalnya ketika kita sekolah ya, atau kita kuliah gitu kan. Kita berangkat ke sekolah ya kan, itu kan juga sudah meet in person dan sudah berkomunikasi di sekolah atau di kampus gitu kan. Tapi
ketika di kampus atau di sekolah misalnya kita diberikan tugas gitu kan, atau diberikan, skripsi, penelitian, atau bimbingan segala macam. Ketika kita pulang, kita lanjut nih, melanjutkan komunikasi tadi secara virtual gitu. Jadi bukan serta-merta, tidak melakukan komunikasi yang secara nyata gitu ya. Jadi komunikasi virtual sebenarnya bagus kok. Dia hadir untuk membantu kita mengatasi hambatan jarak ya, hambatan jarak, adanya perbedaan jarak, perbedaan waktu gitu kan. Let's say misalnya Kak Barita punya rekan yang tinggalnya itu, eee, nggak di Indonesia gitu, di luar negeri. Nah, bisa kan komunikasi meskipun, apa, ada perbedaan jarak dan perbedaan waktu gitu ya. Jadi komunikasi virtual sebenarnya dampaknya emang bagus banget buat kehidupan kita sehari-hari dan juga, mmm, untuk kita misalkan kalau saat ini yang lagi happening ya, lagi tren itu ada yang namanya kita kerja secara remote atau, kerja secara work from anywhere gitu ya. Nah, itu juga kan, berbasis dari komunikasi virtual dengan klien kita atau dengan, bos atau rekanan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang komunikasi virtual itu apakah berdampak dalam kehidupan sehari-hari? Sangat berdampak karena dia sebagai penunjang komunikasi kita juga, begitu. Oh, alah, begitu. Soalnya aku tuh pernah dengar Kak, kalau misalkan apa yang kita lakukan di sosial media itu tuh jadi suatu pertimbangan untuk orang-orang yang mau daftar kerja. Oh, Katanya bener tuh banget. background Mhm. background kita tuh dicek bener ya? Bener bener banget. Nah, jadi ini, sedikit tips juga ini ya, banyak tips ya hari ini ya. Hmm. Sedikit tips nih untuk sobat-sobat Binar yang mungkin Gen Z ya atau milenial akhir tuh Gen Z awal yang lagi usia-usia produktif ini mau bekerja gitu ya, baru fresh graduate dan juga lagi cari-cari loker gitu ya. Nah, ini sebenarnya memang bener loh HRD di luar sana itu sering tuh ngepoin akun-akun media sosial dari para pelamar kerjanya. Hanya untuk ngeliat track record-nya nih, apakah orang ini emang bener-bener capable atau kompeten di bidang yang dia lamar gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan saran saya, kalau misalkan emang teman-teman di sini yang memang mengincar pekerjaan tertentu, mengincar profesi tertentu nih yang sudah ditarget, saya mau masuk di perusahaan ini atau mau di profesi ini. Coba deh dari sekarang ya udah di-branding nih di media sosialnya, di LinkedIn-nya mungkin ya, atau mungkin di Instagram atau di Facebook-nya, di TikTok-nya, bahwa memang kalian itu capable dan emang punya skill dan punya pengalaman atau mungkin emang berkompeten lah di bidang yang kita mau lamar tadi itu ya. Karena emang bener nih, sekarang itu bahkan, media sosial tuh menjadi sarana profiling untuk para HR di luar sana, gitu. Jadi kalau misalkan ada sobat, Gen Z atau milenial akhir atau Gen Z awal yang masih kosong nih, postingannya nol gitu ya, fotonya nggak ada gitu kan. Nah, ya mungkin, pada dasarnya, ya itulah orang tuh berbeda ya, mungkin dia emang lebih suka private yang seperti itu. Cuman ngelihat situasi sekarang, ngelihat tren saat ini, alangkah baiknya tetap diisi lah ya akun media sosialnya itu mungkin ya dengan, foto kegiatan atau foto pencapaian juga boleh, flexing-flexing yang positif kan boleh banget ya. Tapi kalau misalkan emang orangnya ternyata misalkan let's say misalkan Kak Balita juga masih butuh privacy ya, ya nggak apa-apa kali bikin second account gitu ya, mungkin nggak apa-apa. Jadi berekspresinya banyak di second account nggak apa-apa. Tapi yang jelas ada akun utama nih, ada akun utama ketika orang itu mencari keyword-nya Kak Barita Davitya itu muncul akun yang memang kita inginkan orang itu tahu gitu loh, gitu. Tapi Kak, yang aku dengar-dengar nih katanya kalau misalkan kita punya kita kayak muka dua gitu Kak. Kita kayak punya Nggak juga kepribadian. sih, jadi itu hanya, apa ya, bukan kepribadian juga, maksudnya yang saya bilang di sini adalah, ini kan konteksnya kalau misalkan teman-teman emang mau ini ya, membuat apa namanya, impresi untuk akun di media sosial, ini yang kepentingannya untuk bekerja. Jadi, sebenarnya untuk akun-akun yang masih zero post atau nggak ada fotonya itu rentan untuk di-skip sama HR gitu loh. Jadi, kalau misalkan untuk teman-teman semua yang emang orientasinya untuk ke karir, itu harus banget sih untuk diisi. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang nggak concern di sana, ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu pilihan sih sebenarnya, gitu. Oh, aku merasa agak terkena nih omnya nih ngomongin zero Banyak post karena ngenanya ya, Kak Barita ya, sore ini ya? aku merasa agak terpojokkan di sini ya sebenarnya ya. Tapi nggak apa. Aku ngerasa kayak ini sesi konsultasi pribadiku yang akan sobat binar yang mungkin pada relate juga nih sama apa yang aku Ya, rasain saat ini. Karena aku tuh kenapa nggak apa ya kenapa tidak ragu untuk ngepost dan sebagainya tuh aku overthinking Kak. Kayak overthinking? apakah post aku nih akan diterima baik gitu. Karena kan
komunikasi virtual ini kan kita nggak pernah tahu ya siapa yang akan melihat sisi dalam diri kita gitu loh. Nah ini ada nggak sih tips dan saran motivasi gitu untuk orang-orang kayak aku yang bingung ini kayak aku maju mundur mau ngepost sesuatu nih Contohnya apa? dari Contohnya mana aja yang dulu? sering bikin Kayak, overthinking. hmm, aku tuh kadang takut kalau aku ngepost tuh yang like-nya sedikit atau kayak gak apa ya interactionnya tuh malah tidak sebanding atau malah ada orang bilang kayak ih kamu malah flexing gitu loh. Jadi aku agak takut sama opini-opini orang sekitar gitu. Tapi sebenarnya Kak Barita pengen banget Nah, tuh ada ini yang komen gitu ya, pengen banget ada interaksi gitu ya. sebenarnya tuh lebih pengen kayak diterima sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan. Oh gitu, oke. Nah jadi Betul. kalau saran dari saya sih Berbagi. sebenarnya sebenarnya bisa kita mirror ke diri kita juga ya. Coba deh, kalau misalkan Kak Barita memposisikan diri sebagai followersnya Kak Barita juga, atau Kak Barita ngelihat akun-akunnya teman-teman Kak Barita sendiri deh gitu kan. Ketika mereka ngepost foto atau mereka ngepost story, kan kita cuman paling sekelebat aja ngelihatnya ya, kayak cuman set udah gitu kan. Kecuali kalau misalkan postingan itu atau story itu tuh ada nge-tag kita ya kan, ada kita di sana atau menyangkut soal kita baru kita akan memperhatikan dengan seksama gitu ya. Jadi sebenarnya untuk sobat Binar di luar sana yang mungkin relate juga kayak Kak Barita, sebenarnya overthinking itu nggak perlu loh sebenarnya ya. Karena itu sebenarnya hanya hal yang kita pikirkan sendiri gitu loh. Yang penting, ketika kita nge-share itu adalah hal yang baik, tidak melanggar norma, baik itu norma secara sosial maupun norma secara virtual ya. Nah, kalau misalkan emang Kak Barita ini menginginkan adanya interaksi di sana, mungkin dari caption-nya kali ya yang bisa dikemas sedemikian rupa supaya orang itu mau komen gitu misalnya. Entah komennya yang lucu, caption yang lucu atau caption yang pertanyaan biar orang itu ada interaksi di sana atau mungkin nge-tag temennya gitu kan atau mungkin nge-sharing lagi ke story-nya gitu loh. Itu sih, jadi kalau misalkan untuk overthinking-nya kayaknya nggak perlu overthinking karena coba kalau misal kita posisikan diri sebagai teman kita juga kalau open media sosial juga nggak juga serta-merta langsung diperhatikan bener-bener ya. Paling sekelebat-sekelebat aja ya kan. Nah, kadang overthinking itu kan kita sendiri yang menciptakan gitu loh. Jangan terlalu overthinking nanti stres malah fotonya nggak jadi di-post-post loh nanti jadinya. Nah ini nih Kak. Posting aja, karena itu tadi media sosial itu sarana kita berekspresi kan, ruang kita berekspresi. Ya udah Instagramku kok, TikTokku kok, yang penting aku itu nggak menyalahi norma yang ada, nggak menyalahi aturan yang ada, dan konten ini juga nggak yang melanggar ya, melanggar peraturan, nggak ada konten hate speech-nya, atau ada konten penipuannya, atau ada konten yang mungkin porno ya, gitu kan. Ya share aja gitu, nggak apa-apa mah Kak Barita, gitu. Iya. Kadang nih Kak udah punya foto kita mikirin caption. Captionnya Hmm. udah nemu mari mikirin lagu. Lagunya udah nemu gak cuma Banyak sama ya fotonya stepnya ya. mikir lagi. Jadi kayak ini prosesnya panjang. Iya nih proses untuk Oke. bikin social branding ternyata susah itu ya. Iya, emang benar. Untuk munculin rasa pede dalam bersosial itu. Mm. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, Mm-mm. ya. Bukan berarti Nah, kita nggak bisa. Dicoba aja, meskipun kalau Kak Safety cara awalnya terasa apa ya berat. munculin social branding itu gimana? Kalau saya, Mm-mm. kalau saya sih dulunya itu memulai untuk nge-branding itu ya dari ini sih, eh, cukup sering upload foto atau cukup sering upload video. Saya rasa foto saya ini bagus ya diupload aja gitu. Kalau mungkin dulu ya, zaman dulu banget tahun 2010-an ya, itu kita masih mentingin kerapian feed ya. Kayak feed tuh harus satu tema gitu ya, satu apa, satu layout gitu ya. Ya kan ini relate banget nih mungkin Sobat Binar ya. Kayak harus sama semua tematik gitu kan. Cuman makin ke sini tuh ternyata netizen tuh nggak terlalu memperhatikan harus estetik, harus yang tematik gitu sih. Malah kayak seberapa menariknya postingan kita atau seberapa up to date-nya postingan kita, kadang orang lebih suka yang seperti itu. Kayak semakin real kita, sebenarnya semakin kita real, itu semakin orang tuh senang loh sama diri kita. Karena kita nggak fake gitu kan. Kayak semakin, oh kita nih sama loh, relate loh, akhirnya mereka komen, akhirnya mereka nge-like, kayak gitu kan. Sekarang itu kalau kalau algoritmanya media sosial tuh seperti itu, semakin real kontennya, semakin itu terasa seperti dekat dengan kita sendiri, dengan orang-orang lain, itu semakin orang tuh akan tertarik untuk lihat gitu loh. Makanya kan kalau misalkan Kak Eva sama Kak Barita sering lihat di dunia virtual, di dunia maya tuh mulai ada konten-konten seperti A Day in My Life atau mungkin
"Apa cuma aku ya yang seperti ini?" Misalnya, atau, "Umur berapa kamu tahu kalau ternyata ayam geprek itu nggak digeprek tapi dipenyet?" Misalnya kayak gitu ya, contoh gitu ya. Nah, kan itu hal-hal yang kayak nggak ini ya, kan relate banget ya kayak gitu. Misalnya kayak, apa tuh yang lagi ngetren, mmm, "Masa hal-hal seperti ini aja harus bohong?" Gitu-gitu kan. Kan semakin relate tuh kayak semakin menarik gitu. Nah, coba deh Kak Barita, nggak usah terlalu overthinking, kalau misalkan ada ide langsung dieksekusi aja, selagi itu nggak melanggar, regulasi dari platformnya ya nggak apa-apa, sah-sah aja, gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin dari Kak Barita ini ada pertanyaan lagi nggak? Atau Kak Barita lagi nge-lag nih, Kak? Mungkin aku lanjutin aja. Nge-lag ya? Langsung nge-freeze ya? Iya, ini bener banget ini. Mungkin dari aku nih, Kak. Oke. Mungkin tadi bener banget, aku kadang juga agak, apa ya, overthinking juga kalau mau Mhm. upload gitu. Tapi ternyata kita harus pede-pede aja nih ya, Kak. Oke, ini dari aku nih Kak. Menurut Kak Safety nih, dari pembahasan yang udah kita bahas tadi di awal-awal tadi nih, kira-kira tuh bagaimana sih Kak etika berkomunikasi secara virtual yang baik tuh Kak? Oke, etika berkomunikasi virtual yang baik ya. Yang pertama, kita itu menggunakan ruang komunikasi virtual itu sesuai dengan norma yang berlaku. Maksudnya adalah ketika kita berbicara dengan lawan jenis yang mungkin lebih tua, ya, tetap hargai mereka. Maksudnya bukan berarti kita nggak menghargai sesama atau yang lebih muda ya, maksudnya dalam artian ya tetap, segani mereka, ada sopan santunnya gitu ya. Tetap, tahu tempat juga, tahu waktu juga, jangan serta-merta mentang-mentang berkomunikasi virtual kan gampang ya, tinggal pakai WA, tinggal pakai Telegram, langsung bisa ngechat kapan aja, di mana aja, yang penting ada internetnya. Enggak, kita juga tetap harus memperhatikan waktu loh ya. Jangan pernah ngubungin orang di luar jam aktivitasnya. Misal mau nanya soal kerjaan di jam 10 malam, jam 11 malam, itu kan orang kan waktunya istirahat gitu ya. Atau misalkan mau urgent nih nanya nge apa gitu kan di jam-jam dia tidur gitu loh. Ya tetap perhatikan waktunya juga, apakah itu waktu yang tepat untuk kita, berkomunikasi virtual dengan dia. Atau mungkin yang paling simpel nih, ketika kita ingin, telepon gitu kan, sebenarnya lebih baik, lebih beretika kalau kita itu chat dulu sebelum nelpon orang ya. Chat dulu, misalkan, "Kak Eva, available nggak buat aku telepon? Aku mau nelpon nih sebentar," gitu. "Oh boleh, telepon aja." Udah dapat permission, udah dapat izin, baru deh telepon, kayak gitu. Ini etika loh, hal-hal sepele kayak gitu. Nah, jadi jangan lagi ada jangan lagi ada sobat binар yang kayak P gitu ya, awas loh kalau misalnya ada yang P itu nggak boleh, itu nggak ada etikanya loh P gitu ya, nggak sopan ya bahasanya sobat binар ya. Jadi kalau bisa tanyakan baik-baik, "Kak Eva, boleh nggak telepon sebentar?" Gitu. Atau mungkin Kak Eva udah ngasih permission jauh-jauh hari kayak, kamu kalau misalkan mau telepon aku, telepon aja nggak apa-apa, aku aman kok," gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi memang harus perhatikan hal-hal seperti itu, gitu sih. Jadi kayak tips berkomunikasi virtual yang tetap beretika itu adalah perhatikan waktu, tempat, lawan bicara, kemudian pembahasan juga. Kata-katanya juga ya, apalagi kalau misalnya kita kita share share, kadang tuh ada orang yang nge-share ini nih, screenshot-an chat ya, screenshot-an chat di dunia maya gitu kan. Itu sebenarnya secara etika, itu kita harus mengkonfirmasi dulu kepada orang yang ada di screenshot-an itu. Kira-kira dia nyaman nggak ketika kita upload screenshot-an WA kita itu ke dunia maya, ke dunia publik. Misalkan mau seru-seruan gitu ya, mau nge-sharing di Instagram story atau di status WA, "Ini lucu banget nih chatting-an aku sama Eva nih, lucu banget nih Eva nih, gacor," gitu misalnya ya. Mau di-share di status WA atau di Instagram, tapi ada kata-kata yang kurang pantas atau mungkin ada Eva nggak mau fotonya ke-publish, ya disensor dulu di bagian-bagian yang mana itu, nggak baik untuk diketahui orang gitu ya. Jadi tetap ingat, tetap menjaga kenyamanan. Intinya tuh, berkomunikasi virtual yang beretika adalah saat kita berkomunikasi yang nyaman, baik itu diri kita nyaman, penerimanya nyaman, dan juga yang lihat juga nyaman gitu.
Oke, bener banget nih Kak. Tadi ternyata tuh kita ada ini juga ya, apa namanya, etika dalam berkomunikasi juga nih teman-teman Sobat Binar. Nah, kita juga nggak boleh juga chat di waktu yang di luar istirahat juga gitu-gitu kan Kak. Nah, tapi kadang ini aku suka chat malam-malam nih juga nih Kak. Nih gimana nih ya kayak biar nggak. Nah, yang penting temen chatnya Kak Eva itu nggak apa-apa gitu loh. Misalnya temen chatnya Kak Eva itu, let's say misalnya Kak Eva chattingan sama Kak Barita gitu ya. Itu emang available-nya di malam hari, karena dia seharian tuh mungkin dia sibuk atau apa. Ya nggak apa-apa selagi memang mereka kalian ini sudah punya kesepakatan gitu loh, ya kan? Ketika nyaman nggak apa-apa. Tapi kan beda kasus kalau misalkan Kak Eva mau ngechat misalnya atasan kakak nih atau dosen Kak Eva atau siapa nih orang tua misalnya. Kan mereka pasti akan terganggu lah kalau misalnya kita tiba-tiba ngechat malam hari, udah gitu ngechatnya nggak assalamualaikum tapi kan siapa yang nggak terganggu ya kalau kayak gitu kan. Nah, jadi perhatikan juga waktu dan juga perhatikan konteksnya ketika kita mau berkomunikasi virtual dengan lawan bicara kita gitu. Oke, bener banget sih Kak. Tapi kadang aku juga terganggu sama orang-orang yang Ya chat kan? malam-malam. Iya, bener banget. Dan apalagi cuman PP doang gitu, nggak jelas Ya gitu sebel Kak. ya Iya, gitu. bener banget. Berarti ternyata kita ada etika nih, teman-teman dalam Nah, komunikasi. Nah, juga tadi kalau ada chat, terus kita screenshot, terus kita share, ternyata nggak boleh juga ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya bukan nggak boleh ya, tapi kalau bisa dikonfirmasi dulu ke lawan bicara kita, kira-kira aku mau sharing nah, kamu lucu betul di chat ini gitu kan, aku mau jadikan status boleh kah gitu misalnya ya. Oh ya boleh, tapi tolong disensor ya misalnya namaku, nomorku atau foto profilku atau mungkin ada kata-kata dalam chattingan itu yang harus ditutupin gitu ya. Jadi setidaknya sebelum kita nge-share itu, karena ini menyangkut lawan bicara kita atau menyangkut orang lain, dia juga nyaman ketika kita nge-share kayak gitu. Oke, berarti ternyata butuh konfirmasi dulu ya, Kak? Betul banget. Oke, berarti itu teman-teman buat etika dalam berkomunikasi. Ini untuk selanjutnya dari Kak Barita nih, gimana nih, Kak? Hmm, Etika berkomunikasi ini tuh agak tipis-tipis gitu ya Kak. Sebenarnya pada akhirnya tuh semua tentang partnernya. Kalau mereka baik-baik saja, ya orang tersinggung, ya harus diperhitungkan juga gitu ya. Ya, kan bisa menciptakan sebuah masalah baru kalau kita nggak berhati guna. Akhir nih Kak, dari Kak Safety sendiri, sebenarnya aku agak kesel ya ngomong ini pertanyaan terakhir, tapi kayak ada nggak sih Kak pesan-pesan nih buat teman-teman khususnya Sobat Dinar dalam bermedia sosial atau komunikasi virtual nih? Ada nggak nih saran-saran dulu? Oke, mungkin kalau untuk, pesan-pesan terakhirnya ya, pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan, buat Sobat Binar yang tadi udah nyimak ya, tentang apa aja sih bentuk kebebasan berekspresi di dunia virtual, terus apa aja ternyata norma-norma yang harus kita ketahui atau harus kita lakukan saat kita bermedia sosial dan berkomunikasi virtual. Nah, jadi untuk Sobat Binar semua, jadilah, individu, jadilah warga secara sosial dan juga warga secara virtual ya, yang baik, yang beretika, bersopan santun, dan juga positif lah ya gitu. Dan juga tentunya memperhatikan hal-hal yang membuat nyaman, baik itu untuk kalian sendiri, tapi juga untuk penerima pesan kalian dan juga publik yang mungkin nantinya akan kalian share terkait komunikasi virtual tersebut. Dan tentunya silahkan berekspresi di dunia maya, silahkan jadikan dunia maya itu sebagai ruang kalian berinovasi, berkreasi ya, namun tetap jaga diri, proteksi diri, keamanan diri, privasi diri, dan juga tetap menjadi warga yang baik ketika berinteraksi di dunia virtual, jangan hate speech ya, jangan sebarkan hoax ya. Pokoknya intinya tuh jadilah pribadi yang menebarkan hal-hal yang positif dan baik, baik itu secara sosial maupun virtual. Mungkin itu kali ya dari saya ya. Jadi untuk teman-teman Sobat nih, sekali lagi orang yang baik secara media sosial, dalam bermedia sosial, dalam berkomunikasi, ataupun secara real life-nya. Karena kalian hanya karena kalian gak diketahui di media sosial bukan berarti orang nggak tahu kamu siapa. Jadi tetap jaga etika kalian dimanapun kalian berada. Gitu. Wah ini benar-benar insight
Jumun dunia media sosial yang kayaknya media sosial makin lama nih makin jadi kebutuhan hidup lama-lama ya. Jadi kayak penting banget nih untuk tahu batasan-batasan walaupun diberi kebebasan gitu. Gimana nih Kak Eva? Iya, bener banget nih Sobat Binar. Aku juga mau ngingetin lagi buat Sobat Binar, terus terapkan etika dan sopan santun dalam bermedia sosial nih, teman-teman. Nah, nggak kerasa nih Kak Barita dan Kak Sefti. Ternyata kita sudah ngobrol panjang banget, dan banyak banget insight yang luar biasa hari ini, dan terima kasih banyak untuk Kak Sefti atas informasi dan ilmunya di sore hari ini yang sudah berbagi pengalamannya juga. Sebelum kita tutup nih, mungkin dari Kak Sefti ada pesan penutup nggak nih buat Sobat Binar nih, Kak? Hmm, tentunya untuk Sobat Winner semua, makasih banget udah nyimak dan juga udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ya tentang obrolan kita di hari ini dan juga tetap terus pantengin Berbinar ya karena Berbinar ini sangat-sangat ini ya bagus banget banyak menebarkan hal-hal yang menginspirasi dan tentunya membantu kita untuk upgrading diri menjadi lebih baik. Dan untuk semua Sobat Binar yang saat ini mungkin tengah menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan habis ini juga tentunya tetap jaga kesehatan, tetap jaga, kewarasan ya tentunya, dan juga menjadi pribadi yang terus, berkembang, maju, upgrading diri, dan juga bermanfaat bagi kita sendiri dan juga untuk masyarakat semua. Mungkin dari saya, dan makasih juga udah diundang ya hari ini ya. Terima kasih Kak, dari undangan dari kita. Benar-benar banyak banget nih insight baru yang kita dapetin. Bener insight barunya dan bener banget Sobat Binar tuh jangan pernah lupa untuk selalu memperhatikan etika, privasi dan juga batasan dalam berkomunikasi secara virtual ya. Oke, oh iya nih, sebelum selesai, ada informasi menarik nih untuk Sobat Binar dari Kabarita. Apa sih, Kak? Aku datang masih yang mantep banget. Jadi Sobat Binar tahu kan kalau misalkan Berbinar tuh punya banyak banget layanan keren, mulai konselor sampai konselor sampai ke layanan psikotes. Tapi di situ kita juga punya namanya tuh Berbinar. Apa ini Berbinar Plus? Plus itu layanan one package solution yang lengkap banget buat kalian yang ingin belajar dan ingin mengembangkan diri kalian. Nah, lengkap lagi itu bisa dicek di Instagramnya di @berbinar.in atau di websitenya langsung di berbinar.in juga. Ya. Oke, itu dia Sobat Binar. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Sefti yang sudah berbagi ilmu. Semoga episode ini bisa membantu Sobat Binar semuanya nih untuk lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan, privasi, dan etika dalam komunikasi virtual nih. Nah, terus bijak dalam berkomunikasi di dunia digital ya Sobat Binar. Jangan lupa kebebasan berekspresi itu penting, tapi tetap harus diiringi dengan rasa tanggung jawab dan juga saling menghargai nih. Dan jangan lupa banget nih untuk para sobat Binar untuk dengerin bisikan di episode-episode lainnya ya. Kita bakal kembali lagi dengan topik seru lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi sobat Binar. Sampai ketemu lagi Bye, Sobat thank you. Binar. Terima kasih. Waalaikumsalam.